Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roaisa dengan NIM 230600077, kelas B1 Non-Rek PGSD angkatan 2023. Video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Aurelia Sakti Yani MPD. Sastra adalah kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sastra berasal dari kata dasar, sas atau sas, yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Dan tra, yang berarti alat atau sarana. Teks sastra juga tidak hanya teks yang berisikan tentang instruksi ajaran. Lebih dari itu, dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan, persuratan, atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Hal yang perlu diketahui juga ada pemakaian istilah sastra dan sastrawi. Segmentasi sastra lebih mengacu sesuai definisi sebagai sekadar teks. Sementara itu, sastrawi lebih mengarah ke sastra yang kental nuansa puitis atau abstraknya. Istilah sastrawan adalah salah satu contohnya, diartikan sebagai orang yang mengetahui sastrawi, bukan sastra. Karena sastrawan adalah seorang yang menyukai nuansa puitis dan abstraknya, tidak sekedar teks. Selain itu, dalam arti kesusastraan, sastra dibagi menjadi sastra tertulis atau sastra lisan. Di sini, sastra tidak banyak berhubungan dengan tulisan, tetapi dengan bahasa yang dijadikan wahana untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu. Tujuan sastra yang pertama, menciptakan keindahan dan pengalaman estetis. Tujuan utama sastra adalah menciptakan karya yang memiliki nilai estetis atau keindahan. Karya sastra harus mampu membangkitkan perasaan dan pengalaman estetis pada pembacanya, seperti kekaguman, kegembiraan, atau kesedihan. Yang kedua, ada mengajarkan moral dan nilai-nilai. Karya sastra sering juga berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan moral dan nilai-nilai yang baik kepada pembacanya. Nilai-nilai tersebut bisa berupa nilai agama, sosial, dan kemanusiaan. Yang ketiga, menghibur dan mengalihkan perhatian. Karya sastra bisa berfungsi sebagai sarana hiburan atau pelarian dari kehidupan sehari-hari. Sastra dapat memperkaya imajinasi pembaca dan memberikan pengalaman yang berbeda dari keseharian. Yang keempat, ada menjaga identitas budaya. Karya sastra bisa berfungsi sebagai media untuk menjaga identitas budaya suatu masyarakat atau bangsa. Karya sastra bisa merekam kehidupan masyarakat, adat istiadat, dan cerita rakyat yang terus disampaikan dari generasi ke generasi. Yang kelima, membuka wawasan dan pemahaman. Karya sastra membantu pembaca memperluas wawasan dan pemahaman mereka terhadap dunia sekitar. Karya sastra seringkali menghadirkan gambaran dan pandangan yang berbeda dari keseharian dan membuka perspektif baru terhadap berbagai masalah atau isu. Jenis sastra. Jenis sastra ada dua. Yang pertama ada karya sastra lama. Karya sastra lama Indonesia telah berakar dari tradisi turun-temurun di masyarakat. Biasanya karya-karya sastra ini berisi nasihat, ajaran agama, dan nilai-nilai moral yang diwariskan para leluhur dan disebarluaskan secara anonim. Yang kedua ada karya sastra baru. Sebaliknya, karya sastra baru cenderung terpengaruh sastra barat dan Eropa, dan sering kali tidak terikat dengan adat istiadat atau kebiasaan lokal. Karya sastra modern mengeksplorasi berbagai genre yang sesuai dengan realitas sosial di masyarakat. Fungsi-fungsi sastra. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yang kedua ada fungsi didaktif, fungsi estetis, fungsi moralitas, dan fungsi religiusitas.